Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering ngerasa bahwa kita belum benar-benar mampu meninggalkan dosa. Kita sering mengeluh kenapa sulit sekali untuk meninggalkan dosa dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Kadang kita hampir berputus asa untuk meminta ampun kepada Allah karena malu. Malu setelah bertaubat, meminta ampun, beristighfar, keesokan harinya kita melakukan lagi dosa yang sama. Kita sering seperti kehabisan akal untuk menghindar dari dosa-dosa yang sudah menjadi kebiasaan dan habit kita. Kita sering sedih, merasa tidak berdaya di hadapan hawa nafsu dan bisikan-bisikan syaitan. Lalu bagaimana cara kita ngeblok dosa? Supaya kita bisa benar-benar meninggalkan dosa itu selama-lamanya. Supaya kita benar-benar bisa meraih taubatan nasuha, taubat yang Allah sukai. Seperti ketika kita ngeblok nomor seseorang, maka kita tidak bisa menghubunginya dan dia tidak bisa menghubungi kita. Kita ngeblok akun seseorang sehingga kita nggak bisa DM dia dan dia nggak bisa DM kita. Gimana cara ngeblok dosa? Biar nggak ada lagi akses antara kita dengan dia. Seperti seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak 3 yang tidak mungkin lagi rujuk. Gimana cara kita mentalak dosa? Dengan tolakun bila rujuk, talak 3 yang nggak bisa lagi rujuk. Para ulama mengajarkan kepada kita 3 kunci. Kalau kita pengen ngeblok dosa. Kalau kita pengen mentalak dosa dan kebiasaan buruk kita dengan talak 3. Yang pertama, blok jalan masuknya syaitan ke dalam hati kita. Karena sesungguhnya semua dosa yang kita lakukan itu idenya dari setan, gagasannya dari setan, bisikannya, wasawisnya dari syaitan. Makanya dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah waswas, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan waswasah. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan, yang membisikkan, yang membuat hati kita nggak tenang, syaitan. Maka tutup jalan masuknya syaitan yang bisa memberi kita ide-ide untuk berbuat dosa, keinginan untuk berbuat dosa, bisikan untuk berbuat dosa. Tutup jalannya. Tutup jalan itu dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap kali terbersit pikiran-pikiran tentang dosa, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka tertutuplah pintu-pintu setan untuk terus membisiki kita sampai kita nggak berdaya. Tutup jalan masuknya syaitan lewat menyendiri. Karena sebagian besar dari menyendiri itu adalah jalan masuknya syaitan. Jangan menyendiri. Carilah teman untuk menemani kita agar kita tidak perlu melakukan dosa secara diam-diam. Tutuplah pintu syaitan itu dari makanan haram. Karena salah satu jalan masuknya syaitan ke dalam tubuh kita adalah lewat makanan-makanan yang haram yang kita makan. Atau makanan halal tetapi kita makan tidak dengan menyebut nama Allah. Itu jalan masuknya syaitan. Tutup jalan masuknya syaitan lewat marah. Jangan marah. Karena ketika seseorang marah dan marahnya menguasai dirinya, maka setan akan mudah sekali membisikkan dia kepada keburukan-keburukan yang selama ini tidak pernah terbayangkan oleh dia. Dan tutuplah pintu masuknya setan lewat dosa-dosa kecil yang menumpuk. Makanya Nabi SAW bersabda, jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh. Karena ketika dosa-dosa itu berkumpul, terhimpun pada seseorang, maka dosa itu akan membinasakannya, kata Nabi. Hadis riwayat Ahmad. Pintu masuknya syaitan salah satunya adalah lewat dosa-dosa kecil yang terus-menerus kita lakukan.
Itu nasihat pertama dari para ulama-ulama yang solih agar kita bisa ngeblok dosa. Nasihat yang kedua kata para ulama, tinggalkanlah pertemanan yang buruk. Karena Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya, agama sahabatnya, siapa yang dia following, di dalam grup apa dia berada. Itu sangat mempengaruhi kita. Sehingga kalau pertemanan kita hanyalah pertemanan yang membuat kita semakin senang berbuat dosa, semakin nyaman berbuat dosa, semakin lalai dan semakin jauh dari Allah, kita nggak mungkin bisa ngeblok dosa. Ada orang yang sudah bertaubat tetapi dia masih dekat dengan teman-teman yang suka mengajak dia kepada dosa-dosa di masa lalu. Nggak mungkin dia bisa mendapatkan taubatan nasuha karena dia masih lemah. Bagaimana kalau kita hanya ingin mengajak mereka untuk taubat bareng Ustadz? Boleh, tetapi bukan berarti kita akrab dengan mereka. Mengajak adalah satu kebaikan, tetapi berteman akrab lagi dengan mereka, ini menjadi jalan untuk kita gagal dalam proses hijrah dan taubatan nasuha. Tinggalkan pertemanan yang buruk, yang bisa mempengaruhi kita lagi kepada dosa-dosa. Masih ingat cerita seorang pembunuh yang membunuh 100 orang? Ketika dia ingin bertaubat, apa nasihat dari ulama yang mengajarkan dia tentang taubat? Kata ulama itu, tinggalkanlah negeri yang buruk ini dan hijrahlah ke negeri di mana di sana banyak orang-orang soleh. Maka laki-laki ini pun hijrah. Kenapa dia disuruh untuk meninggalkan negeri yang dia tinggal itu? Karena di negeri itu dia punya banyak teman yang bisa mengajaknya untuk kembali merampok, membunuh, berbuat dosa. Dia harus tinggalkan pertemanan yang buruk itu kalau dia ingin memperbaiki dirinya dan mentalak dosa dengan talak 3. Tinggalkan pertemanan yang akrab dengan orang-orang yang bisa mempengaruhi kita kepada keburukan. Cukup jadikan mereka sebagai teman biasa yang kita berkomunikasi sesekali saja untuk tidak memutuskan silaturahim, tapi nggak boleh akrab lagi dengan mereka. Dan yang ketiga kata ulama, bersahabatlah dengan orang soleh. Kita selalu berusaha untuk ada bersama dengan orang soleh. Kita datangi mereka, kita silaturahim dengan mereka, kita duduk dalam majelis mereka, kita berkomunikasi dengan mereka, meminta nasihat mereka, meneladani kebaikan mereka, bersahabat sedekat mungkin dengan mereka. Jadikan mereka sahabat kita. Cari pertemanan yang soleh. Mencari orang soleh bukan mencari orang sempurna. Karena kita nggak bakal ketemu dengan orang yang sempurna. Pasti ada kurangnya. Tetapi setidaknya dia lebih baik dari kita. Dia lebih taat daripada kita. Dia lebih ahli ibadah daripada kita. Dia lebih semangat berbuat amal soleh daripada kita. Sehingga semangatnya, teladannya, akhlaknya, nasihatnya, ucapannya akan mempengaruhi kita kepada kebaikan-kebaikan untuk meninggalkan dosa selama-lamanya. Carilah orang soleh. Carilah orang yang lebih baik dari kita dalam urusan sholatnya, supaya kita tergerak untuk melakukan sholat lebih baik. Carilah orang yang lebih baik daripada kita dalam tilawahnya. Carilah orang yang lebih baik daripada kita dalam kedermawanannya. Carilah orang yang lebih baik daripada kita dalam akhlaknya kepada keluarga, kepada istri, suami, orang tua, berbakti kepada ibu. Carilah orang-orang yang memiliki amal soleh yang lebih baik daripada kita dan jadikan mereka sahabat kita. Inilah 3 nasihat ulama tentang cara ngeblok dosa, cara mentalak dosa dengan talak 3 yang gak mungkin rujuk selama-lamanya. Tutup jalan masuknya syaitan, tinggalkan pertemanan yang buruk, bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Barakallahu fikum.